Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali boleh berjumpa dengan saudara di dalam renungan harian pada hari ini 8 Juni 2022. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menyapa dari Pekanbaru, Indonesia bagi saudara yang tetap setia mengikuti renungan hari ini. Saya percaya bahwa Tuhan menganugerahkan kepada kita kasih setianya, damai sejahtera, bahkan berkat-berkatnya bagi setiap kita. Nah saudaraku, kita akan masuk di dalam mendengarkan firman Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan kita satukan hati untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur buat kasih-Mu yang begitu besar. Kami merasakan sukacita, kami merasakan hadirat-Mu, bahkan kami semakin mengalami kesukaan di dalam Engkau. Iya Bapa, kalau saat ini kami rindu lebih dalam lagi mendengar firman-Mu, bersabdalah bagi setiap kami, sehingga kami boleh dikuatkan, kami ditegur, bahkan kami semakin mengalami Engkau lebih lagi. Ini kami ya Bapa, kami siapkan hati kami sebagai bejana. Kami rindu Tuhan mengurapi, Tuhan menguatkan, bahkan memberikan kami pengharapan yang baru di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita akan mendengar firman Tuhan pada hari ini yang berjudul Membalikkan Keadaan. Firman Tuhan ini tertulis di dalam Mazmur 48. Saya akan membacakannya buat saudaraku. Sion kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota Raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut lalu lari kebingungan. Kegentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur Engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti nama-Mu ya Allah, demikianlah kemasyhuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita. Biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya. Perhatikanlah temboknya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah. Allah kitalah Dia, seterusnya dan sampai selamanya. Dialah yang memimpin kita. Amin. Saudaraku, firman Tuhan mengajar kita saat menghadapi keadaan yang sulit, datanglah kepada Allah dengan sikap yang benar. Saudara datang kepadanya di dalam pengenalan yang pasti, maka saudara harus kenal siapa Allah bagi saudara atas masalah dan apa yang Tuhan sanggup buat masalah saudara. Mari kita perkatakan hal itu kepadanya sebagai penghormatan dan ungkapan kepercayaan kita kepada Tuhan. Hal ini adalah ungkapan iman yang sesungguhnya kepadanya, karena Dia adalah jawaban
yang tidak pernah mengecewakan. Tuhan yang menjawab dengan perbuatannya yang dahsyat. Walaupun bagi mata jasmani belum melihat, namun mata iman kita telah lebih dahulu melihat apa yang Tuhan akan perbuat sebagai solusi. Banyak kisah-kisah di dunia ini yang sangat hebat, karena kehidupan tidak selalu berubah seperti di dunia nyata. Seringkali yang menang adalah yang kaya, terhubung dengan yang baik dan yang kuat, sementara yang miskin tidak berdaya dan lemah serta menderita. Tak kalau orang jahat berniat menganiaya umat Tuhan, Tuhan selalu ada cara untuk membalikkan keadaan, sehingga membawa anak-anaknya keluar dari kesusahan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Saudaraku, yang hebat dari kisah ini adalah bahwa apa yang jarang terjadi di kehidupan nyata benar-benar menjadi kenyataan. Yang rendah diangkat, yang tinggi dan perkasa dirobohkan, yang sombong terserak dan yang lapar dikenyangkan. Dengan melangkah ke dunia nyata, Allah melalui Yesus Kristus membuka jalan bagi pembebasan dari kejahatan yang datang dari orang-orang sombong, perkasa, dan orang-orang kaya. Inilah yang dimaksud pemazmur ketika ia mengatakan, "Inilah Allah, Allah kitalah Dia. Allah yang berdaulat atas seluruh alam semesta. Allah yang penuh kasih setia namun juga menegakkan keadilan. Allah yang kepadanya dan di hadapannya manusia bergantung dan membuka hidupnya. Hubungan ini tidak dibatasi oleh waktu, sebab Allah mampu dan tetap akan mampu. Tidak seperti orang tua kita yang meskipun tetap sebagai orang tua, namun karena sudah terlalu tua ataupun mungkin sudah meninggal, tidak mampu melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua lagi. Namun masyarakat modern lebih menawarkan dengan gencar konsep hubungan yang baru, yaitu hubungan impersonal yang berorientasi hanya kepada keuntungan semata. Dan ini juga yang merasuki kehidupan rohani orang-orang Kristen hari-hari ini, dan sering memandang Allah sebagai mesin ATM. Pemazmur telah mengantisipasi konsep demikian dan menegaskan bahwa hubungan manusia dengan Allah bukan berorientasi pada keuntungan manusia belaka, namun berorientasi kepada penundukan diri kepada pimpinan Allah. Saudaraku, kita harus mempunyai kekuatan untuk terus bersyukur dan menikmati setiap berkat yang sudah Tuhan sediakan dalam hidup kita. Kita belajar mengucap syukur dalam segala hal keadaan. Apapun yang kita alami, baik itu enak maupun tidak enak, sulit ataupun senang. Bahkan kita mengalami hal-hal yang menyakitkan ataupun membawa kita dalam damai sejahtera, kita harus belajar mengucap syukur setiap waktu. Saudaraku, hari-hari ini iblis sedang menyerang anak-anak Tuhan melalui keadaan stres, frustasi, bahkan depresi, nyaman, keadaan-keadaan yang membawa suatu masa di mana anak-anak Tuhan tidak peduli kepada rencana Tuhan, tetapi hidup di dalam pengandalan diri sendiri, sehingga mengakibatkan roh stres, frustasi, dan depresi nyata di dalam hidup orang-orang Kristen. Saudaraku, kita bisa menikmati setiap tantangan yang ada atau tidak bisa menikmati tantangan yang ada, tetapi kita mempunyai kekuatan untuk menikmati setiap kejadian yang ada dengan bersyukur, berdoa, dan memiliki iman yang teguh di dalam setiap keadaan. Demikianlah saudaraku firman Tuhan yang dapat kita dengar pada hari ini. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang sanggup memberikan kita solusi, membalikkan setiap keadaan yang sedang terjadi. Di dalam pengucapan syukur,
apapun yang kita alami, pasti kita sanggup menjungkir balikkan semua keadaan itu. Bersama dengan Tuhan kita bisa, karena Ia adalah Allah Immanuel bagi kita. Kita akan memiliki kekuatan di tengah-tengah tidak ada jalan. Amin. Mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu. Firman-Mu terus menguatkan, meneguhkan kami. Firman-Mu membawa kami semakin mengerti rencana Tuhan. Kami tidak berjalan sendirian, dan kami bersama dengan Tuhan. Engkau Jehovah Jireh bagi kami. Engkau Jehovah Rafa bagi setiap kami. Engkau yang membawa pembebasan bagi setiap kami yang percaya kepadamu. Ini kami ya Bapa. Kami serahkan kehidupan kami, khawatir kami, masa depan kami. Bahkan kami serahkan semua keadaan yang ada dengan hati yang taat, percaya hanya kepada Tuhan. Terima kasih untuk janji-Mu yang besar di dalam kami. Kami pegang firman-Mu dan kami mau hidup di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Semangat pagi dan semangat di dalam beraktivitas saudaraku. God bless you all.